Jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu, saudara. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Bahar bin Smith kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Polda Jawa Barat atas laporan kasus dugaan penganiayaan yang terjadi pada tahun 2018. Dia melakukan penganiayaan terhadap supir Grab yang mengantarkan istrinya pulang di tengah malam itu. Peristiwa itu sendiri kejadiannya tahun berapa, Bang? Tahun 2018. Untuk Bahar Smith sendiri dijerat dengan pasal apa, Bang? Saat ini dijerat pasal 351 junto 170 KUHP penganiayaan dan pengeroyokan. Ancaman hukuman di atas 5 tahun. Nasib sial kembali menghampiri Bahar Smith. Habib Bahar saat ini tengah mendekam di lapas Gunung Sindur. Dia baru masuk bui akibat menganiaya 2 remaja. Bahar divonis hukuman 3 tahun penjara. Waktu itu dia sempat bebas bersyarat, akan tetapi akhirnya ditahan kembali. Mantan terpidana kasus penganiayaan Habib Bahar bin Smith yang baru 1 hari bebas kembali ditangkap polisi. Habib Bahar bin Smith ditangkap lagi karena diduga melanggar aturan PSBB dan isi ceramah yang provokatif. Sebelum bebas, ada syarat dan komitmen yang harus dipatuhi terpidana selama menjalani program asimilasi. Akan tetapi, ia melanggarnya, yaitu memberikan ceramah bernada provokatif serta menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian pada pemerintah. Dia juga tidak mematuhi PSBB karena mengumpulkan banyak orang dalam kegiatan ceramahnya. Dan ketika dibawa kembali ke lapas Gunung Sindur, para simpatisan dan pendukung Bahar melakukan gangguan keamanan dan ketertiban saat menggeruduk lapas sehingga dia dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan untuk sementara waktu. Setelah beberapa waktu, dia kembali dipindahkan ke lapas Gunung Sindur untuk menjalani sisa hukumannya. Akan tetapi, ternyata dia kembali terjerat kasus dugaan penganiayaan. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar terkait perkara tersebut. Kasus dugaan penganiayaan tersebut dilaporkan seorang bernama Ardian Syah pada 2018 ke Polda Jabar. Belakangan, Direktorat Reserse Kriminal Umum sudah menaikkan status terlapor Bahar menjadi tersangka. Lucu, masih jadi narapidana, ada kasus lain yang membuatnya jadi tersangka. Dengan demikian, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Bahar. Caranya, polisi meminta izin ke Dirjen Pemasyarakatan untuk memeriksa Bahar di lapas Gunung Sindur. Ternyata orang ini memang parah banget. Gelar Habib tapi kelakuan mirip orang yang tak punya etika. Masa orang begini yang dianggap ulama tukang menganiaya orang? Heran saja banyak pendukungnya. Entah apa yang dilihat dari Bahar ini hingga dijadikan sebagai panutan. Orang ini lebih cocok jadi tukang pukul ketimbang ulama. Ulama yang asli itu ucapannya santun, ceramahnya menyejukkan, tidak provokasi dan mencerdaskan umat. Bukan mencaci maki, marah-marah, apalagi memukul. Saya tidak akan minta maaf. Saya lebih baik busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Sekali lagi, saya berani berkata, berani tanggung jawab dunia akhirat. Ini bisa saya sampaikan. Biar rakyat yang menilai, biar masyarakat yang menilai, biar umat Islam yang menilai. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berada di jalan yang hak, siapa yang berada di jalan yang batil. Apakah mereka yang melaporkan saya yang berada di pihak kekuasaan dan rezim, atau saya yang terlapor yang berada di pihak rakyat yang susah, rakyat yang miskin dan saudara-saudara saya umat Islam. Bahar disangkakan melanggar pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan 351 KUHP dengan melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama. Gelar perkara kasus penganiayaan itu bermula dari adanya laporan Ardian Syah yang mengaku dianiaya di daerah Bogor pada tahun 2018. Dia pun sudah melapor kepada pihak kepolisian sejak 4 September 2018 lalu. Menurut Pak Topoy, korban yang diduga dianiaya oleh Bahar adalah pelapor itu sendiri. Namun, Pak Topoy belum mengungkap secara rinci modus dan kronologi tindakan penganiayaan yang dilakukan Bahar Smith.
Beredarnya kabar Bahar kembali menjadi tersangka kemudian menjadi sorotan masyarakat. Hal ini tampak di media sosial. Simpatisannya pun ikut meriang. Pemilik akun Twitter @kakekhalal dalam cuitannya mengatakan, "Cobaan apa lagi yang kalian berikan kepada ulama kami? Dari Habib Bahar hingga imam besar kami Habib Rizik selalu mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Tetap sabar Bib, terus berjuang dalam jalan kebenaran, niscaya akan mendapat tempat yang layak bersama 72 bidadari surga." Cuitan kakak halal tersebut kemudian mendapatkan komentar pedas dari netizen. @hansolo menuliskan, "Itu mah bukan cobaan, tapi sedang memanen hasil tanam." Akun lain juga menuliskan, "Menganiaya itu kriminal. Jadi penetapan itu bukan kriminalisasi, tapi memang tugas negara dalam memberikan kapasitas hukum." Kemudian terungkap juga penyebab Bahar Smith yang dikabarkan menganiaya supir taksi online gara-gara istri pulang malam. Menanggapi hal tersebut, akun Facebook Mak Lambe Turah ikut mencuit pendek, "Istri pulang malam, supirnya yang digebuk." Diketahui, Kabid Humas Polda Jabar Kombes RDA Caniago lantas menjelaskan bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi di perumahan Bukit Cimanggu, Kota Bogor. Menurut RD, Bahar diduga melakukan penganiayaan tersebut karena istrinya pulang terlalu malam, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dengan diantar supir taksi online. RD menyebut bahwa Bahar tiba-tiba melakukan penganiayaan terhadap sopir bernama Ardiansyah yang menjadi pelapor kasus itu. Diduga ada salah paham antara Bahar dengan korban. Jadi itu dia menganiaya sopir Grab, di mana istrinya itu pulang terlalu malam, ungkap RD seperti dilansir dari wowkeren.com. Bib, kalau ada masalah ngomong, jangan asal gebuk aja. Jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu, saudara. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Bahar bin Smith kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Polda Jawa Barat atas laporan kasus dugaan penganiayaan yang terjadi pada tahun 2018. Dia melakukan penganiayaan terhadap supir Grab yang mengantarkan istrinya pulang di tengah malam itu. Peristiwa itu sendiri kejadiannya tahun berapa, Bang? Tahun 2018. Untuk Bahar Smith sendiri dijerat dengan pasal apa, Bang? Saat ini dijerat pasal 351 junto 170 KUHP penganiayaan dan pengeroyokan. Ancaman hukuman Di atas 5 tahun. Mantan terpidana kasus penganiayaan Habib Bahar bin Smith yang baru 1 hari bebas kembali ditangkap polisi. Habib Bahar bin Smith ditangkap lagi karena diduga melanggar aturan PSBB dan isi ceramah yang provokatif. Saya tidak akan minta maaf. Saya lebih baik busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Sekali lagi, saya berani berkata, berani tanggung jawab dunia akhirat. Ini bisa saya sampaikan. Biar rakyat yang menilai, biar masyarakat yang menilai, biar umat Islam yang menilai. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berada di jalan yang hak, siapa yang berada di jalan yang batil. Apakah mereka yang melaporkan saya yang berada di pihak kekuasaan dan rezim, atau saya yang terlapor yang berada di pihak rakyat yang susah, rakyat yang miskin, dan saudara-saudara saya umat Islam.